Jokowi selalu bertanya, ada orang besar di belakang TPUA. Saya kasih tahu Pak Jokowi, orang besar itu memang ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan satu lagi orang besar itu ada di TPUA. Namanya Egy Sujana. Guys, aktivis 98 Rustam Effendi menuding Egy Sujana merupakan sosok orang besar di balik kasus ijazah mantan Presiden Joko Widodo yang selama ini bergulir. Rustam yang juga tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi ini mengatakan bahwa orang besar tersebut bukan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY atau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Secara terang-terangan, Rustam Effendi menyebut Egy Sujana sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam proses yang sudah berjalan bertahun-tahun. Ia juga menyampaikan bahwa dirinya bersama sejumlah tokoh TPUA datang untuk menguatkan solidaritas dengan Roy Suryo, Risman Sianipar, dan Dr. Tipa. Ia meyakini bahwa ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo adalah palsu dan dibuat oleh pihak tertentu. Rustam menegaskan bahwa pihaknya akan tetap bersama RRT untuk membuktikan bahwa ijazah Jokowi palsu. Ia bahkan menyebut satu nama yang menurutnya kerap beredar di kalangan aktivis. Ia selalu menyebutkan nama Eko Sulistyo. Karena itu, Rustam meminta Eko untuk hadir klarifikasi. Katanya dia kepengen bertemu. Sebagai informasi, Polda Jaya menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Untuk kelas pertama terdiri dari 5 tersangka. Mereka yakni Egy Sujana, Kurniatri Rahyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal. Kemudian untuk klaster kedua terdiri dari 3 tersangka, ketiganya Roy Suryo, Risman Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tipa. Terbaru, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis status tersangkanya telah dicabut setelah keduanya mengajukan restoratif justice atau RJ. Dan seperti apa videonya? Kita simak video dari Rustam Effendi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya dan kawan-kawan sehat walafiat untuk menghadapi proses hukum yang dilakukan bukan oleh bangsa ini, tapi oleh geng Solo. Gitu. Artinya mohon marwah hukum di negara ini harus betul-betul ditegakkan. Jangan hukum ini dipermainkan oleh yang namanya Joko Widodo. Karena apa? Karena saya sendiri meyakini ijazah Jokowi itu ada yang buat. Artinya ijazah itu palsu. Keberadaan kami di sini ini menunjukkan bahwasanya Jokowi masih punya kekuasaan di atas Polri. Hukum tidak berlaku untuk Jokowi. Dibuktikan apa? Kemarin terjadinya restorasi justice, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis dilakukan di Solo dengan dihadiri petinggi-petinggi Polri. Oleh karena itu, Jokowi selalu bertanya, ada orang besar di belakang TPUA. Saya kasih tahu Pak Jokowi, orang besar itu memang ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan satu lagi orang besar itu ada di TPUA. Namanya Egy Sujana. Jadi silakan Pak Jokowi bertanya oleh Egy Sujana. Karena proses ini
Egy Sujana yang melakukan bertahun-tahun. Bukan orang lain, bukan partai-partai lain, bukan Pak SBY, atau bukan PDIP, Egy Sujana. Ini saya ngomong jujur. Karena saya di situ. Satu hal lagi, kami kemarin PPUA, Rustam, saya, Bang Rizal Fadila, Ibu Kurnia, untuk menguatkan antara kami dengan RRT. Karena apa? Sesuai tadi yang ditunjukkan oleh Mas Suryo, bahwasanya mereka bertiga diminta untuk menjadi saksi, tapi terperangkap dalam situasi politik hari ini. Di sini kami menyatakan kami bertanggung jawab PPUA kepada mereka. Oleh karena itu, kami akan tetap bersama RRT untuk membuktikan bahwasanya ijazah Jokowi memang benar-benar palsu. Karena apa? Ada pembuatnya. Saya selalu sebutkan namanya Eko Sulistyo. Isu itu beredar di kalangan aktivis. Saya minta Eko Sulistyo hadir, klarifikasi, kita ketemu. Dan juga saya berharap pada Pak Jokowi, kami bukan untuk memenjarakan Pak Jokowi, cuma kami hanya meminta supaya Pak Jokowi bicara jujur kepada rakyat. Permohonan maaf kepada rakyat. Jokowi tidak harus dipenjara gara-gara ijazah palsu, tapi Jokowi bisa dipenjara gara-gara kasus KKN lainnya. Yang hari ini banyak terjadi, menteri-menteri Jokowi ditangkap, menyatakan bahwa Jokowi, mereka skor uang kepada Jokowi. Nah, pada Pak Prabowo yang saya hormati, yang kami dukung, kami ini memperjuangkan ini sudah lama. Dan kebohongan Jokowi pun sudah lama, 2014 bahkan sebelum itu. Apabila Allah menyetujui bahwa itu terbongkar di tahun 2014, artinya presiden hari itu adalah Prabowo Subianto. Artinya Prabowo juga dibohongi oleh Jokowi 2 kali. Saatnya Prabowo bersama rakyat. Saatnya Prabowo memperjuangkan kebenaran. Yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Jangan lagi di bawah ketiaknya Jokowi dulu. Kami rakyat bersama Prabowo Subianto. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakyat.